Setelah sukses menjalani operasi bariatrik atau prosedur potong lambung di luar negeri, Lisa Mariana baru-baru ini membagikan kabar gembira kepada para pengikutnya. Dalam unggahan terbarunya, Lisa tampak bahagia dan penuh semangat saat menginjakkan kaki kembali di tanah air. Namun, di tengah euforia kepulangannya, Lisa juga dihadapkan pada tanggung jawab besar lainnya. Agenda hukum yang melibatkan dirinya, yaitu sidang lanjutan gugatan perdata, dijadwalkan akan kembali berlangsung pada hari Rabu, 28 Mei 2025. Kasus yang cukup menyita perhatian ini menjadi salah satu tantangan yang harus ia hadapi di tengah proses pemulihan pasca operasi. Lantas, akankah Lisa Mariana akan hadir dalam sidang besok? Halo krim sup, gitu kata lambung baru. Untuk keadaan Lisa sekarang, dia lagi ada di Penang, di Malaysia ya. Info ke kami, kuasa hukum, itu Lisa lagi recovery ya. Dia habis operasi ya untuk lambung atau usus itu. Saya kurang paham ya untuk operasi yang dilakukan oleh Lisa. Yang pasti dia lagi recovery, sudah ada pemulihan. Yang pasti nanti dia siap kok untuk hadir dalam persidangan. Banyak hikmahnya ya dari kejadian kemarin gitu. Satu Indonesia wujud aku, segala macam. Jadinya kayak ya pokoknya hatiku tersentuh lah gitu buat ayo Lisa, maksudnya lebih baik lagi, menjadi yang lebih baik lagi gitu. Kalau langsing kan mau pakai yang model apa aja tuh pantas aja gitu kan, bener gak? Baru saja Lisa Mariana mencoba menata kembali hidupnya di Jakarta, badai baru datang menghampiri. Nama perempuan yang pernah dikenal sebagai influencer muda penuh gaya ini kini terseret dalam dugaan kasus penipuan jual beli piyama. Tuduhan ini berasal dari seorang wanita asal Surabaya yang mengaku memesan 6 item, termasuk 5 piyama dan 1 tas makeup. Namun, barang-barang tersebut diklaim tak pernah sampai ke tangannya. Namun, masalah ini tidak berhenti di situ. Pengacara ternama Hotman Paris yang selama ini dikenal sebagai pendamping hukum untuk banyak selebriti, membuka fakta baru yang mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa Lisa baru saja dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara terkait sebuah video kontroversial yang beredar di dunia maya. Meski detail dari laporan tersebut belum sepenuhnya jelas, banyak pihak menduga bahwa video tersebut berkaitan dengan kasus hukum yang melibatkan Lisa sebelumnya. Saya hanya dengar, nggak apa-apa deh. Saya hanya dengar soal video, dugaan video tersebut sudah dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara ke Polda Jabar. Saya nggak tahu apakah itu Aliansi Advokat Independen atau kuasa hukumnya RK, saya nggak tahu. Tapi kalau melihat Aliansi Advokat Nusantara sepertinya adalah aliansi independen, bukan kuasa hukum dari RK, sepertinya. Ya, karena memang menjadi pertanyaan adalah begitu sudah banyak kasus video yang serupa, ya semuanya masuk pengadilan, termasuk yang rekan kita yang apa lagunya itu? Nyanyi band gitu lah. Nyanyi band, anak band. Ya anak band kita itu ya, siapa? Yang sekarang dekat sama artis mana itu? Itu kan juga kan bukan dia yang menyebarkan, ya masuk juga divonis sampai Mahkamah Agung kan. Dan satu lagi ada itu lagi viral sekarang. Ya mereka ada viral lagi, pasangan lain sukarela membuat dan ternyata viral, masuk juga. Ya kalau melihat video itu saya nggak tahu persis siapa di dalamnya, walaupun saya bisa menduga cewek itu siapa, tapi kelihatan dibuat sukarela karena memang dua-duanya mengatur posisi yang enak-enak dan videonya diarahkan. Berarti itu bukan direkam orang, tapi memang merekam sendiri. Artinya itu video sengaja dibuat ya Bang ya? Kelihatan dari video itu sengaja dibuat. Saya hanya bisa mengatakan banyak contoh serupa, kasus-kasus lain ternyata masuk semuanya. Termasuk yang
Ya, siapa lagu apa nih? Lagu si A apa tuh? Itu dia. Buka dulu topengmu. Saya melihat bahwa apabila kasus yang dilaporkan itu terbukti, maka dia akan mendapatkan banyak masalah. Nah, setelah kasus dengan RK jika terbukti, maka dia akan dipenjara. Setelah itu nanti kalau kasusnya yang di Surabaya juga terbukti, setelah dia selesai dari Surabaya, dia bisa ditahan lagi. Ya alasannya karena dia melakukan pelanggaran pidana berulang-ulang. Makanya semua tergantung nanti pembuktian di kepolisian nanti. Apabila penyidik dalam tahap penyelidikan dia naik ke penyidikan dan terbukti unsur-unsurnya itu masuk semuanya, dia akan jadi tersangka. Setelah itu ditahan, dan setelah ditahan, apabila laporan yang lain juga terbukti, maka dia akan terus setelah dia jalanin satu hukuman selesai, ditahan, masuk lagi nanti. Esok hari akan menjadi momen penting dalam perjalanan kasus yang tengah menimpa Ridwan Kamil, salah satu tokoh publik paling dikenal di Indonesia. Menjelang sidang yang sudah dinanti-nantikan, suasana di berbagai kalangan terasa semakin memanas. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil telah menyatakan bahwa mereka akan membawa sejumlah materi penting ke dalam persidangan, termasuk bukti-bukti yang dianggap mampu menjernihkan persoalan dan menepis berbagai tudingan yang dialamatkan kepada klien mereka. Namun, satu hal yang masih menjadi tanda tanya adalah apakah Ridwan Kamil sendiri akan hadir di sidang tersebut. Meski belum memberikan konfirmasi resmi, namun banyak yang berspekulasi bahwa kehadirannya akan memberikan dampak besar terhadap jalannya persidangan. Lantas seperti apa kesiapan pihak Ridwan Kamil jelang sidang besok? Persiapan kita, karena kita dipanggil sebagai tergugat Pak Ridwan Kamil berdasarkan surat panggilan yang memang sudah diterima oleh Pak Ridwan Kamil, dan Pak Ridwan Kamil sudah menyerahkan kepada kami. Tentu persiapannya ya pertama ya surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Ridwan Kamil dan kemudian sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung, dan tentunya persiapan secara administratif seluruh surat kuasa, kemudian kartu anggota tim penasihat hukum semua sudah lengkap. Tentu nanti tanggal 28 hari Rabu kita hadir sidang pertama di Pengadilan Negeri Bandung menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh LM perkara nomor 184 tahun 2025. Kalau kami kan sudah menyampaikan permintaan tes DNA itu di Bareskrim Mabes Polri, dan waktu pelaporan tersebut juga kami sudah sampaikan, dan kami tunggu pihak Bareskrim untuk melaksanakan itu. Dan kami yakin Bareskrim akan melakukan tes DNA terhadap 3 orang tersebut, yakni ZA, anaknya LM, kemudian Pak Ridwan Kamil, kemudian Revalino. Kan Revalino sendiri yang minta untuk tes DNA gitu. Memang dalam persidangan itu diperbolehkan kok untuk namanya tidak hadir karena alasan tertentu, dan itu bisa aja nanti disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak RK alasannya apa untuk tidak hadir. Tapi kan masih ada panggilan kedua dan panggilan ketiga ya. Yang pasti kami untuk tanggal 28 Mei besok kita pasti hadir. Untuk bukti-bukti yang pasti kami akan hadirkan saat nanti agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Bandung. Yang pasti kami tidak bisa men-spill itu di publik, ya kan. Yang pasti bukti-bukti itu nanti ada ranahnya untuk pengadilan sendiri yang menilai apakah bukti-bukti dari Lisa sendiri itu bisa memperkuat dalilnya Lisa atau tidak. Itu biarkanlah ranahnya Pengadilan Negeri Bandung untuk menilai sendiri bukti-buktinya. Kalau dibilang kuat atau tidak, yang pasti kan kami sebagai kuasa hukumnya Lisa, kami sudah menganalisis bukti dulu. Sebelum kami menerima Lisa menjadi klien, kami melihat bukti-bukti tersebut, oh ini layak tidak untuk diperjuangkan.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.